Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذين تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, di siang ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya di hari ini Allah terima sebagai bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, sampai pada kita sekalian selaku umatnya. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan keluarga dan umumnya kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan berbekal takwa, Allah memudahkan jalan kita. Dengan berbekal takwa, Allah memberikan kepada kita rizki yang tidak terduga. Dengan berbekal takwa, Allah menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan yang ada di dalam bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Abbas. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin. Thalil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil zi'an wa shaumi Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, thalil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran.
Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangankan kita membaca, memegang saja dihitung sebagai amal ibadah. Ketika kita melihat huruf Al-Quran, ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis itu sebagai amal ibadah. Begitu utamanya Al-Quran. Bahkan di dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Man harafa harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari ayat-ayat Al-Quran, maka satu huruf itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung sebagai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim. Aku tidak berkata alif lam mim, harpun itu satu huruf. Walakin akan tetapi al alif harpun satu huruf, wal lam satu huruf, wal mim harpun satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim, sudah 30 rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Sayyidina Utsman mengatakan, "Law sahat qulubana lamma sami'at minal Qur'an." Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya benar, dia tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lidahnya. Di suatu saat Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. "Wahai Luqmanul Hakim." "Baik ya Tuan." "Kesini kamu." "Ada apa ya Tuan?" "Coba kau ambil seekor kambing, kemudian kau sembelih. Kau ambil mana yang terbaik dari hewan kambing ini." Lalu disembelihlah kambing tersebut. Kemudian diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada tuannya lidahnya. Kemudian tuannya memerintahkan kembali untuk memotong dan menyembelih kambing satu ekor lagi. "Ambil mana yang terburuk, wahai Luqmanul Hakim." Kemudian disembelihlah dan diambillah oleh Luqmanul Hakim, diberikan kepada tuannya lidahnya. Tuannya bertanya, "Aku perintahkan kau ambil yang terbaik, kau ambil lidahnya. Kemudian aku perintahkan ambil yang terburuk, kau ambil lidahnya pula. Ada apa?" Kata Luqmanul Hakim, "Tuan, manusia apabila ia menjaga lisannya yang terbaik, maka ia akan menjadi manusia yang terbaik. Kemudian manusia apabila ia tidak menjaga lisannya, maka ia termasuk manusia yang buruk. Baik atau buruknya seseorang tergantung lisannya. Wahafidhil lisan, menjaga lisan adalah termasuk orang-orang yang terpuji. Bahkan termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil zi'an, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Orang yang memberi makan pada yang butuh siapapun dia. Kita berikan makanan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makanan itu kita berikan kepada orang yang baik, orang yang bertakwa. Dari makan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan-kebaikannya akan Allah berikan. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan surganya Allah adalah wasaumi Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita setiap tahun melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keagungan dari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama,
orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi kepada orang yang lapar, kepada orang yang butuh. Dan yang keempat, orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Dan dari 4 hal ini harus berjalan bersamaan. Ketika seseorang melakukan kebaikan, dia membaca Al-Quran dan dia melakukan kebaikan dengan menjaga lisannya. Kemudian juga dia memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan dia puasa di bulan suci Ramadan. Amalan ini tidak terputus-putus, maka orang-orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan dirindukan oleh surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita agar kita selalu berbuat baik dan mengamalkan apa yang dianjurkan dan diperintahkan, apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.